Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, jumpa lagi pada malam ini 1 Oktober 2021. Sebelum kita beristirahat malam ini, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menyatakan syukur dan sembah kami ke hadapan hadirat-Mu. Karena dalam kasih karunia-Mu, Bapa terus memberi kehidupan kepada kami. Karena itu malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berkati kami sekalian di saat kami mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang tertulis dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Beginilah bunyi firman Allah. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan malam-malam yang lalu, kita sudah belajar dari para pendahulu kita yang sungguh-sungguh memelihara kehidupan iman mereka di hadapan Tuhan. Sekalipun dalam waktu tertentu mereka menghadapi banyak cobaan dan banyak tantangan, tapi berbagai bentuk tantangan dan cobaan itu tidak pernah melunturkan kehidupan iman mereka. Malah mereka makin kokoh dan makin kuat di hadirat Tuhan. Kita ingat misalnya kehidupan Ayub, di mana harta kekayaannya sudah tidak lagi dia miliki karena telah terbakar, bahkan dirampas oleh para pencuri. Bahkan 10 orang anak yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya pun telah mengalami kematian. Dan istrinya sendiri pun berusaha untuk mau meninggalkannya. Tapi di saat keadaan yang berat begitu menimpa dia, bahkan dirinya sendiri pun ada dalam penderitaan sakit yang sangat berat. Imannya makin kokoh dan makin dalam di hadirat Tuhan. Tentu kita akan bertanya, apa sesungguhnya yang menjadi dasar bagi kehidupan para pendahulu kita yang sungguh-sungguh menyatakan kehidupan iman mereka dengan begitu kokoh, sebagaimana kisah hidup mereka disaksikan dalam kitab suci yang telah kita pelajari dalam renungan malam-malam yang telah kita lalui. Ternyata kalau kita belajar di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17, jawabannya dinyatakan di sini bagi kita. Orang-orang yang memiliki kesetiaan dan komitmen iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayangan Allah sendiri. Itulah sebabnya menjadi dasar bagi kehidupan para pendahulu kita yang begitu
dengan kuat mempertahankan iman mereka di hadirat Allah, sekalipun penuh dengan banyak cobaan dan tantangan di dalam kehidupan mereka. Memang kalau kita belajar di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, dengan tegas diingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang setia memelihara imannya di hadapan Tuhan menjadi harta kesayangan dari Tuhan. Itu berarti tidak sia-sia bagi setiap pribadi yang sungguh-sungguh mengikat dirinya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh memelihara iman mereka di hadirat Tuhan dengan melewati berbagai tantangan dan cobaan yang menghantui kehidupan mereka setiap saat. Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 juga meneguhkan kehidupan orang-orang yang setia, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu berarti kebenaran firman Allah, kabar baik dari Allah yang telah diperdengarkan kepada kita mesti menjadi dasar yang kuat supaya kita sungguh-sungguh dan terus beriman kepada Tuhan. Sekalipun di dalam hari-hari hidup kita, kita mesti berhadapan dengan berbagai cobaan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Sebab ada bagian yang akan kita peroleh pada saat kita menunjukkan kesetiaan yang sungguh-sungguh total kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita belajar di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10. Di sana Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang setia sampai mati, Yesus Kristus akan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan. Itu berarti seluruh perjuangan kita, seluruh jerih lelah kita yang kita nyatakan sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan, itu menjadi sesuatu yang berarti dan bernilai bagi kehidupan kita sekalian. Sebab bagian kita telah disediakan oleh Allah bagi kita sekalian. Lebih jauh daripada itu, kalau kita belajar di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat yang ke-21, menegaskan kepada kita, barang siapa yang menang akan dikuduskan bersama-sama dengan Yesus Kristus di hadapan tahta Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian kita telah Allah sediakan bagi kehidupan kita dengan begitu luar biasa dan sempurna bagi kita. Kita dikuduskan untuk berada bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam tahta kekudusannya. Ini sangat spesial, sangat istimewa bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Karena itu sekali lagi, jangan pernah lengah, apalagi meninggalkan kehidupan iman kita, dan apalagi menjauhkan diri kita di hadirat Allah yang telah berkarya dalam Yesus Kristus untuk keselamatan kita umat manusia. Ingat, semua kita yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita adalah milik kesayangan dari Allah. Dalam Malayaki pasal 3 ayat yang ke-17 yang kita baca tadi telah mengingatkan kepada kita sekalian. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang memelihara imannya dengan sungguh-sungguh kokoh di hadirat Tuhan tidak akan menjadi abu di dalam perjalanan hidup ini. Karena itu kita harus sungguh-sungguh kokoh di hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam bagian kitab suci yang kita baca pada malam ini, bahwa
Memang sekarang di dunia ini kita belum bisa dapat membedakan manakah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan manakah yang tidak beribadah kepada Tuhan. Memang ada banyak orang yang menyatakan bahwa sekalipun mereka tidak beribadah kepada Tuhan, tapi kehidupan mereka dipenuhi dengan banyak kemakmuran. Mereka diperlengkapi dengan banyak kekayaan yang berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Kita jangan tergoda dengan pengajaran dan pandangan yang demikian. Sekarang di bumi ini memang kita susah untuk membedakan mana sesungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan mana yang sekedar menjalani kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Tapi pada waktunya perbedaan itu akan nampak secara jelas. Dan kalau kita belajar di dalam kitab Malayaki pasalnya yang keempat, perbedaan itu akan nampak dengan sangat jelas bagi kehidupan kita sekalian. Bahwa orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, orang-orang yang menghormati Allah dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya, sesungguhnya orang-orang yang menyerahkan dirinya dengan sungguh-sungguh ke hadapan Allah, dia akan bagaikan kehidupan yang bersinar di hadirat Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dalam kehidupannya, dia akan seperti jerami yang kering, yang siap untuk dimasukkan ke dalam dapur api yang bernyala-nyala. Karena itu sekali lagi, jangan terjebak dan tergoda dengan pandangan duniawi yang justru dengan gagah perkasa mengatakan bahwa sekalipun kami tidak berserah diri kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, toh hari-hari hidup kami aman dan dipenuhi dengan banyak kekayaan yang berkelimpahan. Jangan kita tergoda dengan pandangan-pandangan yang demikian. Sebab pada waktunya perbedaan itu akan nampak jelas ketika hari Tuhan itu tiba bagi kehidupan kita sekalian. Karena itu sekali lagi ingat, orang-orang yang tidak menghormati Allah, yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mereka adalah seperti jerami yang kering, yang siap dibakar dalam api yang bernyala-nyala. Sedangkan orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, mereka akan terbit seperti surya kebenaran yang disediakan oleh Allah bagi kehidupan mereka. Karena itu, tetap setia kepada Tuhan, sebab kita akan mendapatkan bagian yang terindah di dalam hari-hari hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetap tunjukkan kesetiaan dan komitmen kita ke hadapan Tuhan. Sebab pada akhirnya hari Tuhan itu akan tiba dan akan nampak perbedaan yang sesungguhnya bagi setiap kita yang beriman kepada Tuhan. Dan semua mereka yang tidak menghormati Tuhan, perbedaan itu akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yakni, setiap orang yang tidak menghormati Allah, dia seperti jerami kering dan siap dibakar. Dan kita yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan total kepada Tuhan dalam hidup kita, kita akan nampak sebagai surya kehidupan di hadirat Allah. Tuhan pasti memberkati dan melindungi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dengan setia menyatakan kasih sayang-Mu untuk memberi kehidupan bagi kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Benar, kami tidak bisa dapat membedakan manakah orang-orang yang setia kepada Tuhan dan yang tidak setia kepada Tuhan. Sebab kami sadar benar bahwa Allah menyatakan kasih sayang-Mu dan memberkati semua kami umat manusia dalam dunia ini
baik yang hidup dalam kebenaran maupun yang hidup dalam kejahatan. Allah terus memberkati kami semua dengan kehidupan yang Tuhan selenggarakan bagi kami di bumi. Tapi kami belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa perbedaan akan makin nampak jelas ketika Tuhan datang kembali, dan Tuhan akan menyatakan perbedaan itu. Dan bagian kami yang sungguh-sungguh setia kepadamu akan bangkit sebagai surya kebenaran untuk mendapatkan kehidupan kekal dalam tahta kudus Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam sudah menjadi bahagian buat kami, dan kami akan beristirahat. Dan biarlah Allah berkenan memberkati kami sekalian umat-Mu, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengakhiri renungan ini, baiklah kita puji nama Tuhan, pujian yang mengatakan pengharapanku. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat. Malam ini Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.